Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin bolu kering mini. Ini tuh teksturnya renyah, keras-keras gitu. Dari satu resep ini aku dapat hasil yang banyak banget. Tampilannya cantik dan juga enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita akan ayak dulu bahan keringnya yang terdiri dari 250 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang, aku pakai merek segitiga. Kemudian ada 30 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset susu bubuk instan itu ya teman-teman. Kemudian ini akan kita ayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan juga tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah, kita sisihkan dulu bahan keringnya, siapkan mangkuk besar, kemudian masukkan 4 butir telur, pakai yang suhu ruang dan ini telurnya masih fresh ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk ataupun vanili ekstrak. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Dan semua bahan ini akan kita mix teman-teman dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, bertahap ke kecepatan yang paling tinggi sampai nanti dia putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah beberapa saat, ini bahannya sudah mulai mengembang, putih, kental, berjejak, dan ini akan kita matikan dulu mixernya. Jadi nanti ketika mixernya diangkat akan meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan bahan kering yang tadi kita sudah ayak di awal. Untuk bahan kering yang terdiri dari tepung terigu dan juga susu bubuk, kita masukkan bertahap supaya proses pengadukannya bisa lebih mudah, terus nanti adonannya juga tidak bergumpal-gumpal. Nah, ini kita mixer sebentar saja, hanya dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Oke, masukkan lagi tepung terigu terakhirnya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan minyak sayur sebanyak 250 ml. Pakai minyak sayur dengan merek berkualitas ya, supaya nanti hasilnya bisa lebih enak. Kemudian kita mixer lagi, ingat hanya dengan menggunakan kecepatan paling rendah, hanya sampai tercampur saja ya teman-teman. Tidak perlu terlalu lama supaya nanti adonannya tidak turun dan berakhir dengan adonan kue kita tuh bantat nantinya. Oke, setelah mixernya dimatikan, disisihkan, kemudian kita aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata, tidak ada lagi bahan yang masih mengendap di bagian bawah. Kita aduk dengan teknik aduk balik ya teman-teman, pelan-pelan saja seperti ini. Nanti konsistensi akhirnya seperti yang teman-teman lihat di video. Selanjutnya adonan ini akan aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya nanti prosesnya bisa lebih mudah. Untuk paper cup-nya, aku menggunakan paper cup mini yang biasanya digunakan untuk wadah nastar. Nah, paper cup-nya kita susun di atas loyang dan kita akan semprotkan adonan secukupnya seperti ini. Ini aku semprotkan kurang lebih sekitar berapa ya? 4/5 dari tinggi cupnya kayaknya ya. Pokoknya jangan terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang dengan sempurna teman-teman. Pada tahap ini, teman-teman wajib harus sudah memanaskan ovennya dengan menggunakan api kecil atau nanti suhu dan waktunya disesuaikan lah ya, minimal 10 menit dipanaskan ovennya. Supaya tampilannya bisa lebih cantik, di sini aku menambahkan topping sprinkle, kita taburkan merata seperti ini, tidak bertumpuk di satu titik supaya nanti hasilnya bisa lebih cantik. Kalau sudah selesai, langsung aja kita masukkan ke dalam oven yang panasnya sudah stabil, sudah dipanaskan kurang lebih sekitar 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Lubang bagian atas kita buka, kita masukkan 2 loyang sekaligus di rak bagian atas dan rak bagian bawah. Kita akan panggang selama 40-50 menit atau disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. Dan untuk 2 loyang lainnya, aku panggang dengan menggunakan oven listrik teman-teman, sama prosesnya. Kita letakkan 2 loyang di bagian atas dan juga loyang di bagian bawah. Dengan suhu 150 derajat, waktunya kurang lebih sekitar 50 menit, nanti disesuaikan kembali ya untuk suhu dan juga waktunya. 25 menit pertama kita akan tukar dan putar posisi loyangnya. Loyang di rak bawah kita pindah ke atas dan posisinya juga diputar, dari yang depan kita pindah ke belakang. Untuk jenis kue yang dipanggang dengan menggunakan oven tangkring, teman-teman wajib sering-sering
ngintip ya, supaya nanti bisa matang merata kalau bisa, dan kalau perlu kita tukar posisi kuehnya. Seperti yang teman-teman lihat di video di bagian atas itu tangan aku lagi muter-muter atau tukar posisi kuehnya supaya nanti tidak matang di satu titik, karena biasanya oven tangring itu hanya matang di bagian kanan dan juga bagian pinggir kiri gitu ya. Jadi kita harus tukar supaya nanti bisa matang secara merata. Nah, setelah ditukar dan diputar, kita akan lanjutkan lagi proses pemanggangannya. Untuk oven listrik juga sama ya teman-teman, posisi loyangnya kita tukar dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tapi kalau yang untuk oven listrik aku tidak putar-putar loyangnya, karena insya Allah panasnya tuh bisa stabil dan menyebar rata di bagian kanan kiri gitu ya. Lanjut lagi panggang sampai kuehnya matang. Dan ini aku sekitar 50 menitan, kuehnya sudah matang secara sempurna, warnanya sudah golden brown cantik gitu. Langsung aja kita keluarin dari loyang. Begitu juga dengan loyang yang ada di oven listrik, matang secara sempurna. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, kue bolu mini yang hasilnya banyak banget, cantik dengan tingkat kematangan yang merata, warnanya golden brown. Dan coba lihat, dari satu resep ini aku mendapatkan hasil sebanyak ini. Itu rasanya enak, wangi banget begitu dikeluarin dari oven. Pokoknya teman-teman wajib banget untuk cobain ini di rumah. Selain tampilannya yang cantik, hasilnya yang banyak, rasanya juga enak loh teman-teman. Kalau dilihat dari dekat tuh hasilnya seperti ini. Dan ketika dibuka paper cupnya, bagian bawahnya pun matang secara sempurna, tidak hangus, tidak gosong. Bolunya juga teksturnya kering, begitu dipatah bunyinya langsung tek, dan ketika digesek-gesekkan gini tuh ada bunyinya kres-kres gitu teman-teman. Ini tuh teksturnya renyah, tapi ketika masuk di mulut dan kita makan gitu ada tekstur lumer-lumernya gitu loh teman-teman. Pokoknya enak. Pokoknya ini tuh makan satu aja dijamin gak cukup, bikin nagih rasanya. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 4 toples berukuran 500 gram, banyak banget kan hasilnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.